Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Teteh mau buat roti Mariam. Tepung. Roti Mariam itu sejenis roti yang mirip dengan roti India atau roti prata dan berlapis-lapis mirip seperti pastry. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Untuk membuat roti Mariam, sekarang siapin dulu ya bahan-bahannya. 250 gram tepung terigu protein sedang, Teteh pakai tepung serbaguna. 250 gram tepung terigu protein tinggi, Teteh pakai tepung cakra. 60 gram mentega dicairkan, 1 butir telur, 1 sendok teh garam halus, 2,5 sendok makan minyak, 2 sendok makan susu kental manis, 2 sendok teh gula halus, dan yang terakhir 220 ml air hangat. Campurkan semua bahan cair menjadi satu. Campurkan air, kemudian mentega yang sudah dicairkan, 1 butir telur, minyak, sambil diaduk terus menggunakan balon whisk, kemudian susu kental manis. Tujuannya supaya ada rasanya roti Mariamnya. Selanjutnya masukkan bahan kering. Masukkan kedua tepung terigu, kemudian garam halus, dan jangan lupa juga dengan gula halusnya. Setelah itu lanjutkan dengan uleni menggunakan tangan. Uleni adonan sampai kalis, bisa menggunakan tangan atau mixer. Kalau Teteh cukup menggunakan tangan aja, sampai kalis atau sampai tidak lengket di tangan. Nah, karena agak susah menguleni adonan di wadah seperti ini, Teteh mau pindahin ke meja kerja yang sudah dialasi dengan pastry mat. Uleni adonan sampai tidak lengket di tangan atau sampai kalis. Kalau adonan sudah tidak lengket, bulatkan adonan, kemudian tutup dengan kain lembab. Diamkan adonan selama 30 menit supaya adonan rileks. Fungsi adonan ditutup dengan kain basah supaya adonannya tidak kering ya. Nah, setelah adonan didiamkan, sekarang uleni lagi sebentar, kurang lebih sekitar 5 menit. Ini supaya adonannya lemas. Berat adonan ini sekitar 900 gram. Kemudian bagi adonan menjadi 10 bagian, masing-masing beratnya 90 gram atau bisa juga sesuai selera masing-masing. Jadi untuk beratnya nggak mesti sama ya. Selesai ditimbang, adonan dibulat-bulatkan sampai mulus permukaannya. Jadi menggunakan 2 tangan. Jangan lupa tangannya dicuci bersih ya teman-teman. Kalau adonan sudah dibulat-bulatkan, kemudian oleskan dengan mentega. Tapi Teteh bagi 2 versi karena kebanyakan roti Mariam itu ada yang direndam minyak, ada juga yang dioles dengan mentega. Jadi Teteh pakai 2 versi, teman-teman tinggal pilih aja. Yang 5 bulatan Teteh oles dengan mentega, dan yang 5 lagi Teteh rendam dengan minyak. Diamkan minimal 2 jam atau bahkan bisa sampai 8 jam kalau mau elastis adonannya. Nah, sekarang sudah didiamkan. Teteh tadi didiamkan lebih dari 4 jam.
Ambil satu bulatan adonan, kemudian pipihkan dengan rolling pin sampai lebar dan tipis. Hati-hati jangan sampai sobek. Ini yang direndam minyak. Untuk yang direndam minyak elastis banget, enak banget saat digilas dengan rolling pinnya, jadi nggak mudah sobek. Semakin lama semakin lentur, jadi jangan sampai kurang dari 2 jam ya teman-teman. Nah, kalau adonan sudah digilas tipis, kemudian oleskan dengan mentega. Gulung hingga berbentuk pipa. Ini untuk yang original, rasanya nggak pakai keju atau coklat. Jadi ini yang versi originalnya ya. Kemudian rentangkan sambil diputar-putar hingga memanjang. Putar adonan yang sudah digulung secara berlawanan hingga membentuk huruf S. Setelah itu tumpuk seperti konde. Nah, selanjutnya kita ambil adonan yang tadi didiamkan dengan versi dioles mentega. Pipihkan dengan rolling pin. Gilas sampai benar-benar tipis. Kalau menurut Teteh lebih elastis yang direndam minyak. Lebih enak saat digilasnya. Jadi lentur banget kalau yang pakai minyak, kalau yang pakai mentega ini kurang. Ini gilasnya harus sampai benar-benar tipis ya. Setelah itu prosesnya sama, dioles dengan mentega. Kalau mau lebih renyah, teman-teman bisa ganti menteganya dengan margarin. Setelah itu kasih parutan keju, ini untuk rasa keju. Jadi Teteh buat roti Maryam rasa keju juga. Gulung adonan hingga seperti pipa. Kemudian rentangkan lagi sambil diputar-putar hingga memanjang. Putar adonan yang sudah digulung secara berlawanan hingga membentuk huruf S. Setelah itu tumpuk seperti konde. Caranya sama banget ya sama yang tadi. Nah, untuk yang terakhir ini Teteh buat versi roti Maryam rasa coklat. Tinggal diganti aja kejunya dengan meses seres. Caranya sama aja dengan yang tadi. Sebelumnya jangan lupa ya, oles tipis dulu dengan margarin atau mentega, baru dikasih dengan meses seres. Gulung hingga berbentuk pipa, kemudian rentangkan sampai bentuknya memanjang. Gulung bagian ujung-ujungnya hingga berbentuk huruf S dan tumpuk seperti konde. Nah, kalau mau dipanggang, tinggal dipipihkan aja ya adonan yang sudah berbentuk kondenya. Roti Maryamnya tadi ada yang original, keju, dan rasa coklat. Pipihkan dengan ketebalan sesuai selera teman-teman, kurang lebih sekitar 1 cm. Roti Maryam yang sudah dipipihkan tinggal dipanggang di atas teflon yang sudah dipanaskan. Oleskan sedikit margarin ke teflon. Panggang roti Maryam di atas teflon yang sudah dipanaskan dan diberi sedikit olesan margarin. Panggang kedua sisinya hingga matang. Tandanya sudah matang itu warnanya kecoklatan ya teman-teman, dan tekstur bagian luar terlihat renyah. Nah, ini udah matang. Ada 3 varian rasa. Paling enak itu dinikmati hangat-hangat. Ini tekstur bagian dalamnya. Berlapis-lapis kan?
Selanjutnya, Tete akan kasih cara gimana menyimpan roti Mariam di freezer. Jadi sewaktu-waktu bisa dimakan, langsung tinggal dipanasin aja. Nggak perlu capek-capek bikin step dari awal. Caranya sama aja kayak yang tadi. Kalau mau pakai rasa coklat, keju, atau original, tinggal dilakukan cara-cara yang seperti tadi. Nah, untuk yang mau dimasukkan ke freezer, roti Mariam yang siap dipanggang, panggang dulu ya sampai setengah matang, baru dibungkus dengan plastik wrap. Semuanya dibungkus dengan plastik wrap. Setelah itu, kalau Tete langsung dimasukkan ke zipper bag. Boleh juga ya dimasukkan ke wadah kedap udara. Terus tinggal dimasukin aja deh ke freezer. Ini tahan 2 minggu sampai 1 bulan ya. Nah, untuk rasa dari roti Mariam, kalau mau lebih empuk, sebaiknya simpan dulu di freezer. Jadi tinggal dikeluarkan aja dari freezer, diamkan sebentar sampai tidak beku, kemudian panggang sampai matang. Bisa dinikmati langsung atau bisa juga untuk yang original disajikan dengan kuah kari, dan bisa juga pakai topping fly, susu coklat, atau parutan keju, pokoknya sesuai selera. Ini dia hasilnya teman-teman. Kalau menurut Tete, roti Mariam yang dari freezer ini hasilnya lebih empuk dari sebelumnya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Nah, itu tadi tutorial membuat roti Mariam. Kalau teman-teman sudah berhasil mencoba, jangan lupa share di media sosial dengan hashtag #asaiteyung ya. Dan kita juga punya blog yaitu asaiteyung.com. Jangan lupa kunjungi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.